Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ba'd. Sampai surat An-Nisa ayat 77 sekarang. Surat An-Nisa ayat 77. Kita baca sama-sama surat An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asabaka min hasanatin famin Allah
Ayat yang kita baca tadi menerangkan ahwalun nas, keadaan manusia dalam mensikapi saat pertama diwajibkan perang, pada saat mereka sudah berada di Madinah. Jadi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Hakim dari Abdullah Ibnu Abbas, sewaktu masih ada di Makkah. Jadi umat Islam waktu itu masih dalam keadaan minoritas, jumlahnya sedikit. Sahabat Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, minta diizini oleh Rasulullah untuk bisa melawan orang-orang musyrik yang semakin hari semakin bertambah perlakuan mereka terhadap orang Islam yang tidak manusiawi, manusiawi. Bukan sekedar mengejek, tapi sampai pada tingkat melukai dan membunuh. Tapi oleh Allah kaum muslimin selama di Mekah masih tetap terus diperintah oleh Allah untuk menahan diri. Sebabnya apa? Ya Allah Maha tahu. Antara lain sebab memang kaum muslimin jumlahnya masih belum seimbang. Dan yang kedua, Mekah itu termasuk tanah haram. Jadi Allah tidak menghendaki terjadi pembunuhan secara resmi, secara formal yang dilakukan di wilayah tanah haram, yaitu di Mekah. Nah, karena itu selama di Mekah dilarang untuk melakukan perang, melakukan perlawanan kepada mereka. Tahu selama di Mekah umat Islam masih bersifat defensif, bertahan. Nah, tetapi setelah mereka hijrah ke Madinah bersama Rasulullah, nah, oleh Allah sudah waktunya dilakukan perlawanan yang tadinya selama di Mekah bersifat defensif, bertahan, maka di Madinah sudah bisa dimulai dengan sikap ofensif, itu menyerang dan melawan. Nah, sudah perlu ada pelajaran buat mereka. Itulah. Tapi setelah diwajibkan diperintah perang, justru sebagian umat Islam tidak mau berperang, tidak mau berperang. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada akhiratnya. Nah, mereka ini adalah orang-orang munafik. Nah, orang Yahudi yang demi keamanan lalu mereka pura-pura masuk Islam. Lebih-lebih setelah terjadi perang Badar, umat Islam mendapatkan kemenangan. Mereka berpikir panjang, panjang. Mereka itu orang-orang munafik, orang dari Yahudi. Setelah 1 tahun kemudian perang Uhud, nah, mereka sebagian membantu orang-orang musyrik Mekah dalam melawan umat Islam, ya. Lalu Allah menurunkan ayat ini,
Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu kaffa yakufu kaffan. Alam tara, apakah kamu tidak melihat atau tidak mengetahui? Ro'a yaro taro. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Ilal ladzina qila lahum, kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka. Qala, ikut wazan mabni majhul menjadi qila. Yuqalu, kalau qala berkata, kalau qila dikatakan. Maksudnya diperintah. Lagu kepada mereka, mereka yang ternyata yang mengaku iman Islam itu. Ini sudah waktu di Madinah. Ternyata mereka itu adalah orang-orang munafik. Kayak itu. Kufu, tahanlah aidiakum, tangan-tangan kalian. Jadi karena itu kafun, ini namanya epek-epek kaf. Karena organ ini untuk menahan tempat atau alat untuk menahan, namanya kafun. Kufu, tahlah aidiakum, yadun jamanya aidi, tangan-tangan. Wa aqimu, dan dirikanlah as-sholata, sholat. Wa atu, dan tunaikanlah az-zakata, zakat. Jadi mereka yang dipimpin oleh sahabat Abdurrahman bin Auf bersama beberapa sahabat yang lain mendatangi Nabi, ingin mendapatkan perintah atau dibolehkan melawan kepada mereka dalam bentuk perang. Karena mereka dulunya suka perang waktu zaman jahiliyah. Tapi perang waktu itu sebagai sarana untuk mendapatkan masukan harta kekayaan, semacam komoditas gitu. Karena nanti kalau menang bisa mendapatkan rampasannya, ghanimah, bekal-bekal yang mereka bawa. Tetapi oleh Allah selama di Mekah mereka disuruh bertahan dengan tetap melakukan ibadah sholat, dan yang memiliki kelebihan harta diperintah untuk menunaikan zakat. Nah, tapi falamma kutiba, maka tatkala diwajibkan, kataba yaktubu kitaban, menulis, mencatat, katab. Tapi kutiba bisa berarti diwajibkan, ditetapkan. Menulis itu kan menetapkan dalam bentuk catatan tulisan. Jadi kutiba ala itu berarti diwajibkan atau diperintah. Falamma kutiba, maka tatkala diwajibkan atau diperintah alaihim, kepada mereka, al-qitalu, perang. Idza, tiba-tiba, fariqun, segolongan, minhum, dari mereka yang munafik itu,
yakhshawna, mereka takut. Khosya yakhsha, khosyan takut. Kakhasyatillah seperti takutnya kepada Allah. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa munafik. Atau asyaddu, lebih sangat, syadidun sangat, asyaddu lebih sangat. Jadi mereka takutnya kepada manusia lebih sangat takut mereka kepada sesama manusia daripada kepada Allah. Karena mereka takut mati. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Daripada akhirat, kenikmatan akhirat, kemuliaan akhirat. Nah, karena mereka tidak beriman. Karena yang beriman dengan basirahnya dia mampu melihat bagaimana mulianya orang ahli surga. Orang yang memiliki basirah, penglihatan hati nurani, mampu melihat bagaimana indahnya surga berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Orang mukmin yang memiliki basirah, tentu mereka adalah orang yang hatinya bersih berdasarkan Al-Quran. Dengan imannya akan melahirkan basirah yang akan bisa melihat dengan basirahnya itu bagaimana gemuruhnya, dahsyatnya, meledak-ledaknya neraka jahanam. Itu basirah. Mereka akan memilih lebih mencintai akhirat daripada dunia. Itu bagi orang yang beriman. Waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami. 5. Mengapa kata engkau wajibkan alaina atas kami al-qitala, perang. Laula, mengapa tidak akharta, engkau akhirkan. Akhirkan di sini dalam kurung engkau tunda, engkau akhirkan dalam kurung umur kami. Jadi akharna, engkau akhirkan kami, engkau akhirkan maksudnya umur kami. Ila ajalin, sampai ajal. Ajal artinya waktu. Qaribin, yang dekat. Qarubah, yang rubuh. Qaribun, dekat. Jadi mengapa engkau ya Allah wajibkan kepada kami, sehingga nanti kami kan bisa mati. Karena itu ya Allah biarkan kami hidup sampai kami mati dengan sendirinya, gitu. Tidak mati melalui perang. Nah, ini jelas tidak beriman. Justru orang-orang yang beriman, yang haqqa, iman yang betul-betul yang benar,